Apakah generasi sandwich adalah dosa dari orang tua? Hai, saya Nando, generasi sandwich. Tidak perlu kita bahas ya, apa itu generasi sandwich. Yang jelas generasi sandwich itu adalah orang yang membiayai diri dia sendiri, keluarga kecil dia, orang tua dia, adik-adik dia, dan bahkan orang yang membiayai mertuanya. Nah, jadi dia generasi sandwich itu generasi yang harus, secara singkatnya, harus membiayai atas, tengah, bawah. Nah, apakah generasi sandwich ini adalah dosa dari orang tua? Disclaimer dulu ya, di sini aku akan membahas persepsi aku secara luas ya, karena sudah banyak sekali orang yang bahas tentang generasi sandwich ini adalah salah siapa, kenapa terjadinya generasi sandwich ini, itu sudah banyak sekali terjadi di media sosial gitu kan. Sudah banyak sekali pembahasannya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah generasi sandwich ini hanya ada di Gen Z atau generasi Z, atau hanya ada di generasi milenial? Tentu tidak ya. Jadi jadi generasi sandwich ini sebenarnya sudah terjadi sangat lama gitu. Menurut aku sudah terjadi dari zaman dulu. Cuman bedanya di zaman dulu itu untuk mencari nafkah itu lebih mudah dibandingkan zaman sekarang. Kenapa? Zaman dulu kita bisa nanam jagung, bisa nanam padi, ataupun menanam ubi itu dengan mudah. Kalau zaman sekarang, apalagi orang-orang yang bekerja di kota gitu kan, itu pasti sangat sulit gitu. Karena dia hanya mengandalkan dari pekerjaan dia atau gaji bulanan dia. Itu dulu ya. Jadi generasi sandwich ini sebenarnya sudah terjadi dari zaman dulu. Nah, apakah generasi sandwich ini adalah kesalahan dari orang tua? Kita tidak bisa memandang suatu kasus itu hanya dengan satu pandangan. Yang pertama, bisa jadi orang tua dari generasi sandwich ini dulunya adalah pekerja buruh ataupun pekerja serabutan. Jadi dia hanya mampu untuk memberikan nafkah hari itu saja, bukan untuk nafkah jangka panjang. Apalagi kalau orang tua yang zaman dulu itu pasti punya anaknya itu lebih dari 2 gitu kan. Nah, itu pasti sangat sulit untuk memikirkan masa depan anaknya. Jadi ya mereka mencari nafkah itu untuk makan hari itu aja gitu. Jadi untuk hari besok ya carinya besok lagi. Apakah itu kesalahan orang tua? Tentu tidak. Kita tidak bisa mengukur rezeki orang tua itu dari situ aja gitu kan. Nah, yang kedua, bisa jadi orang tua ini tidak mampu mengelola uangnya dengan baik, tapi dia adalah orang yang memiliki uang yang banyak. Misalnya dulu orang tuanya adalah, bilang aja lah, top manager misalnya gitu kan, pengusaha gitu, tapi dia pemain judi. Nah, ini adalah penyakit orang-orang zaman dulu ya, orang-orang zaman dulu yang dia punya gaji lebih tapi dia pemain judi. Tentu di sini kan uangnya akan habis gitu-gitu aja gitu kan. Nah, pas di posisi anaknya yang tua, dia itu nggak punya apa-apa lagi gitu kan, karena udah habis dengan masa poya-poya dia. Nah, alasan yang ketiga, bisa jadi memang ada orang tua yang memiliki prinsip bahwa ketika nanti anaknya sudah besar ataupun anaknya sudah sukses, anaknya itu harus membiayai dia di masa tua. Nah, jadi tidak semuanya generasi sandwich itu adalah kesalahan dari orang tua. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang yang sangat lebar ya, sangat luas. Jadi menurut aku 3 itu aja mengapa adanya generasi sandwich. Yang pertama, karena bisa jadi orang tuanya memang buruh ataupun punya penghasilan yang kecil dulunya. Dan yang kedua yaitu bisa jadi orang tuanya tidak mampu mengatur keuangan ataupun tidak mau mengelola keuangannya di masa jayanya. Nah, yang ketiga, bisa jadi orang tuanya memang mempunyai persepsi bahwa anaknya nanti harus membiayai dia di masa tua. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini menjadi generasi sandwich, saya kasih note dulu ya, yang memiliki penghasilan yang cukup, yang memiliki penghasilan yang berlebih bisa jadi gitu kan. Nanti kita akan membahas bagaimana memutus rantai generasi sandwich ini untuk generasi sekarang. Jadi untuk sekarang bagi teman-teman yang masih menjadi generasi sandwich, ya udah jalani aja gitu. Tidak perlu menyalahkan ini salah orang tua, ini salah siapa. Ya udah, fokus saja dengan pekerjaan teman-teman, fokus saja dengan karir teman-teman. Semoga dengan karir ataupun rezeki yang halal nanti bisa merubah di masa depan. Jangan lupa subscribe, karena saya mempunyai cita-cita untuk mendapatkan 100.000 subscriber di tahun 2025. Terima kasih.